Waalaikumsalam. Selamat datang. Silakan masuk duduk di kursi ya. Cari posisi duduknya yang paling nyaman ya dan nggak kaku-kaku amat gitu, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, gimana? Sudah nyaman dengan kursinya dan duduknya? Sudah nyaman. Oke, baik. Sudah dengan Fajar ya? Iya, Bu. Oke, tadi sebelum ke ruangan BK sedang belajar apa? Atau setelah belajar apa gitu? Tadi itu belajar matematika, Bu. Matematika ya. Iya. Oke. Berarti sekarang lagi jam kosong atau lagi ada guru di kelas? Sekarang lagi jam. Oke, lagi jam kosong ya, berarti aman ya. Oke. Jam kosongnya pelajaran siapa nih? Pelajaran Pak Mimit. Oh, guru sejarah ya. Oke. Kamu suka sejarah nggak? Saya nggak suka, Bu. Kenapa nggak suka sejarah? Ngebosenin. Bosanin ya gitu. Iya. Oke. Padahal kan kalau misalnya membahas masa lalu itu kan kita jadi tahu ya asal usulnya apa gitu ya. Terus kamu kalau gitu tertariknya sama apa nih yang nggak ngebosanin, pelajaran apa? Matematika, Bu. Matematika ya, keren ya. Suka apa nih sama matematika nih? Ya karena kita diajak untuk berpikir, Bu. Oke. Kalau sejarah nggak mikir ya? Sejarah itu kan kebanyakannya itu hafalan. Jadi enggak tergerak otak kita untuk berpikir. Kalau matematika ini kan lebih menantang gitulah. Jadi bisa diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Oke, keren berarti ya gitu. Oke, berarti habis jam kosongnya terus pelajaran apa lagi? Habis ini istirahat. Oke, istirahat ya. Berarti aman ya kalau misalnya nanti kan sesi konseling ini kan sekitar 30 sampai 45 menit. Kalau misalnya lebih sedikit daripada itu kita cut aja, misalnya lebih 5 menit kita cut aja atau kita lanjut nih sampai sebelum jam masuk. Gimana? Boleh, dilanjut aja. Lanjut aja ya. Berarti aman, kamu nggak istirahat nggak apa-apa? Aman. Aman ya. Oke, sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sudah sarapan apa nih pagi-pagi tadi? Tadi pagi nasi sama tempe orek. Wah, enak banget tuh ya tempe orek ya. Biasanya kalau tempe orek pasangannya sayur apa nih yang enak? Sayur apa aja sih? Pare bisa, sayur toge bisa, tumis. Kamu suka pare? Pare kan pahit ya? Kalau masaknya bener sih nggak terlalu pahit jadi. Oh gitu, berarti tergantung cara masaknya ya. Iya. Baik. Wah, seru banget ya tadi udah ngomong kalau kamu suka matematika, ternyata suka pare gitu ya, terus suka tempe orek. Wah, keren ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke obrolan yang selanjutnya, Ibu mau konfirmasi dulu ya, kalau sebelum kamu datang ke ruangan konseling ini, sebelumnya kamu sudah mengisi Google Form untuk sesi konseling dengan Ibu, apa benar? Iya, sudah. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, nah waktu kamu isi Google Form atau setelah kamu isi Google Form untuk sesi konseling, orang tua sudah mengetahui atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah mengetahui berarti segala sesuatu nanti yang kita berhubungan dengan orang tua kamu, berarti orang tua kamu sudah mudah lah ya untuk ACC-nya ya gitu ya. Oke. Nah berarti kalau misalnya kamu sudah ngisi Google Form terus orang tua juga sudah tahu, berarti kamu datang ke ruangan ini tanpa ada paksaan ya. Iya. Gak ada paksaan pokoknya dari orang tua, dari teman, dari guru-guru lain gitu, berarti atas kesukarelawan diri kamu sendiri ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, karena memang setiap sesi konseling itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi, setiap siswa yang datang untuk melakukan konseling itu atas dasar kesukarelaan atau tidak ada paksaan dari orang lain ataupun guru BK-nya sendiri yang memaksa untuk datang ke ruangan BK untuk menceritakan segala sesuatu. Nah, itu tadi asas kesukarelaan.
Terus ada lagi yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi segala sesuatu yang kamu sampaikan, yang kamu ceritakan sama ibu ataupun sama guru-guru BK yang lain itu akan terjaga kerahasiaannya, itu tidak akan sampai ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan, kecuali informasi itu membahayakan diri kamu atau diri orang lain, akan di-sharingkan dengan pihak yang berkepentingan aja gitu. Jadi intinya kerahasiaan itu informasinya terjaga kecuali informasi tersebut berbahaya atau membahayakan diri kamu atau orang lain atau sudah tersangkut ke dalam masalah hukum. Nah, itu baru nanti akan di-sharingkan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Begitu, sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke. Nah, selain itu tadi kan ada asas kerahasiaan ya. Nah, sekarang ada lagi asas yang terpenting juga, itu namanya asas keterbukaan. Nah, jadi karena sudah ada asas kerahasiaan tadi, sebaiknya kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan atau memberikan informasi kepada ibu seluas-luasnya, karena keterbukaan dari kamu itu nanti akan bermanfaat untuk ibu, membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu miliki gitu. Tentunya bukan ibu yang menyelesaikan ya, ibu hanya di sini hanya sebagai fasilitator. Yang menyelesaikan masalah kamu nanti adalah diri kamu sendiri gitu ya, dengan bimbingan dari ibu. Gitu. Oke, sudah paham untuk asas keterbukaan? Sudah, Bu. Oke, baik, kalau sudah paham, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum masuk ke sesi yang berikutnya? Sudah, tidak ada lagi, Bu. Oke, baik, kalau tidak ada, kalau cukup. Ini ada inform concern, tolong kamu isi ya, kamu baca dulu kalau sudah paham semua, terus kamu. Oke, sudah paham isinya? Ya, sudah, Bu. Ada yang mau ditanya? Sudah cukup, Bu. Oke, cukup, kita masuk ke sesi konselingnya. Oh iya, tadi kan kamu habis belajar matematika, terus yang menyenangkan, terus sejarah, yang membosankan. Nah, itu kalau ibu tanya nih, sekarang skala emosi kamu tuh dari 1 sampai 10, dari emosi yang positif ke negatif itu kamu ada di angka berapa? Kira-kira 6, Bu. Oke, angka 6 ya. Iya. Berarti kalau angka 6 itu emosinya cukup baik ya, walaupun memang mungkin kamu ada sesuatu yang mengganggu ya, gitu. Makanya kamu datang ke ibu kan. Nah, semoga setelah sesi konseling ini nanti kamu bisa lebih lagi mengatur emosi kamu gitu ya, kayak menjadi emosi yang lebih baik dan tidak mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, gitu ya. Oke, sudah paham? Ya, sudah paham. Oke, kalau gitu apa nih yang mau kamu ceritakan sama ibu? Gini, Bu, saya kayak agak kesulitan buat berbaur atau ngomong dengan teman-teman. Jadi saya khawatir nggak punya teman nanti ke depannya, Bu. Gimana ya? Oke, kamu khawatir berbaur gitu, berarti ada rasa takut gitu ya untuk memulai komunikasi begitu? Iya, Bu. Oke, takut untuk memulai komunikasi. Nah, pada saat takut itu apa yang kamu pikirkan? Apa yang ada di pikiran kamu sehingga kamu itu takut gitu untuk berbaur, berkomunikasi sama orang lain? Saya bingung, Bu. Kalau ngobrol itu mulainya dari mana? Terus juga seringkali merasa gugup sebelum mulai berbicara. Baik, terima kasih ya kamu sudah mau bercerita sama ibu. Tadi kamu bilang sering merasa takut ya gitu ya berbicara gitu sama teman-teman kamu. Nah, ibu sangat merasakan sekali ya, pasti rasanya nggak nyaman banget ya ada di posisi itu, posisi dimana saat kita mau bicara, saat kita mau ngomong, tapi kita ada perasaan takut gitu ya, atau perasaan gugup.
Oke, baik. Kalau tadi kamu bilang teman-teman kamu memang nggak ada yang menertawakan kamu, teman-teman kamu nggak ada yang bersikap aneh sama kamu waktu kamu berbicara di depan umum, gitu ya. Lalu ketakutan kamu untuk berkomunikasi atau memulai pembicaraan itu datangnya dari mana? Nggak dari mana-mana, Bu. Ya dari diri sendiri aja. Oke, baik. Dari diri sendiri ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau dari diri sendiri itu kan berarti berkaitan dengan kepercayaan diri kamu ya untuk memulai suatu komunikasi, memulai suatu pembicaraan. Eh, apa kamu melihat ada teman kamu yang menertawakan atau pernah menertawakan kamu waktu kamu ngomong nggak? Nggak ada sih, Bu. Cuman takutnya seperti itu. Oke, baik. Ibu mau konfirmasi dulu ya. Berarti kan tadi di awal kamu tuh cerita kalau misalnya kalau kalau kamu itu kesulitan untuk berkomunikasi kan atau memulai suatu komunikasi. Dan ternyata sekarang ibu temukan lagi nih, ternyata berkomunikasi kamu kurang ada rasa gugup gitu ya atau kamu merasa takut untuk memulai komunikasi. Nah, sekarang ibu sudah ketemukan lagi nih ternyata permasalahan kamu itu tadi ada dua. Yang menurut ibu yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu adalah kepercayaan diri untuk memulai komunikasi. Nah, terus baru yang kedua nanti setelah kamu sudah percaya diri, baru nanti kamu bisa latih lagi tuh gimana konten komunikasi atau hal-hal apa tuh yang sebaiknya baik diucapkan untuk memulai komunikasi, misalnya dalam kondisi atau dalam posisi kamu saat presentasi kah, dalam posisi kamu saat diskusi kelompok kah gitu. Jadi permasalahan yang mau kita bahas hari ini itu lebih ke percaya diri kamu untuk memulai komunikasi dulu gimana? Apa kamu bersedia atau mau bahas masalah yang mana dulu nih? Boleh, Bu. Yang pertama. Oke, bahas masalah yang pertama ya, yang tadi yang percaya diri ya. Berarti nanti kalau misalnya tidak sempat terbahas di sesi konflik kita kali ini, masalah yang selanjutnya itu nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya gitu ya. Oke, nah tadi berkaitan dengan percaya diri kamu untuk memulai komunikasi atau memulai suatu pembicaraan, itu kamu ada nggak punya nggak atau pernah melihat nggak ada teman kamu tuh yang punya atau yang kayak bisa gitu, kok dia bisa sih gampang akrab sama orang lain, kok dia bisa sih mudah berkomunikasi waktu presentasi. Kamu punya nggak teman yang kayak gitu? Ada sih. Ada. Ada. Oke. Nah, bagaimana sikap dia atau perilaku dia itu saat berkomunikasi yang kamu lihat atau yang kamu amati? Sikapnya santai. Santai kan? Oke, santai itu artinya dia kamu melihat dia itu nggak gugup gitu ya, nggak ada rasa takut gitu ya? Iya. Oke. Nah, baik kalau seperti itu apa yang mau kamu ambil dari sikap teman kamu itu untuk diri kamu sendiri? Ya, sikap santainya itu, Bu. Percaya dirinya. Oke, baik. Nah, kalau kayak gitu artinya sudah bagus ya. Artinya dari diri kamu sendiri tuh kamu sudah punya kemauan untuk tadi memperbaiki rasa percaya diri kamu dalam memulai suatu komunikasi seperti yang kamu amati dari teman kamu yang dia mudah bergaul atau mudah berkomunikasi dengan orang lain tadi ya. Gitu. Iya. Oke, nah baik. Kalau gitu selanjutnya kamu punya nggak suatu pengalaman di mana kamu itu bisa atau menurut kamu nyaman gitu melakukan komunikasi gitu, tidak harus di sekolah sih, misalnya di dalam kelompok yang lebih kecil, misalnya di rumah, di lingkungan pertemanan kah, atau di saat diskusi kah gitu. Kamu ada nggak pengalaman yang seperti itu? Pengalaman yang percaya diri gitu. Ya, yang kamu percaya diri kalau ngomong, yang kamu merasa komunikasinya lancar gitu, ada nggak? Di rumah paling. Oke. Sama kakak saya, sama adik saya. Oke, nah kalau di rumah ya, berarti apa yang kamu rasakan saat itu atau apa yang kamu komunikasikan saat itu sehingga kamu merasa uh, bisa berkomunikasi di rumah? Ya, hal kegiatan sehari-hari.
Oke, kegiatan sehari-hari ya. Berarti kalau kegiatan sehari-hari itu artinya kamu sudah mengetahui nih apa yang mau dibicarakan ya sama kakak kamu, sama adik kamu gitu ya. Iya. Oke, nah saat kamu sudah tahu itu berarti perasaan kamu gimana? Apakah kamu masih ada rasa takut atau gugup? Kalau sudah tahu jadi lebih santai, lebih rileks, nggak gugup, nggak terlalu gugup. Oke, nah, terima kasih ya kamu sudah cerita ke ibu tadi yang berkaitan dengan kamu nyaman atau tidak merasa gugup ketika berkomunikasi dengan keluarga ya, benar gitu? Iya. Oke, nah kalau gitu artinya kamu tuh sebenarnya punya kemampuan untuk berkomunikasi. Hanya saja yang perlu kamu latih lagi itu adalah kepercayaan diri kamu tadi untuk memulai komunikasi itu gitu ya. Yang khususnya tadi yang kamu takutkan itu yang di sekolah tadi ya, dengan teman-teman ya, dengan orang-orang baru seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, ya, oke, kira-kira tadi sikap apa nih yang perlu kamu tingkatkan lagi atau yang perlu kamu latih lagi supaya kepercayaan diri kamu dalam memulai komunikasi itu meningkat gitu, atau kamu itu bisa nanti berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah, dengan lingkungan yang lebih besar atau dengan orang-orang baru. Nah, kamu bisa nanti catat kira-kira sikap-sikap apa nih yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki rasa kepercayaan diri kamu. Kamu bisa catat di sini ya. Ini yang menurut saya aja. Ya, yang menurut kamu bisa lakukan gitu. Dari tadi dari obrolan-obrolan yang udah kita obrolin tadi dari awal. Kalau salah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa, dalam konseling nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya kan kita coba komunikasikan. Ada berapa, Bu? Kamu Minimal. kamu bisanya sanggupnya berapa deh? Terutama 2. nanti ini akan kita latihkan di seminggu ke depan. Oh, boleh 5 deh. 2 aja boleh nggak? Kalau ya ada 2-nya menurut kamu apa? Coba. Yang pertama Yang apa? pertama, menurut saya nih, saya harus lebih berani menyapa teman-teman. Yang kedua, mengajak berbicara, apakah itu basa-basi atau topik yang penting itu. Pertama sih basa-basi itu yang paling susah dari topik basa-basinya. Oke, jadi yang kedua apa tadi mencari topik yang netral gitu ya, topik basa-basi gitu ya, yang menurut kata kamu ya. Oke, terus sudah. Oke. Nah, kalau misalnya kamu kan ke sekolah nih, kira-kira kamu datang ke sekolah, awal masuk ke sekolah tuh kamu bertemu dengan siapa? Awal masuk bertemu satpam. Oke. Bisa kamu tambahkan nggak? Menyapa satpam, berarti 3 ya kan? Nah, setelah kamu melewati satpam tuh, kamu kira-kira ketemu siapa lagi nih waktu mau datang ke sekolah, masuk ke sekolah? Oke, teman-teman ya, teman yang ketemu mungkin ya di halaman sekolah, ya kan, gitu. Teman-teman yang ketemu di halaman sekolah udah 4, terus satu lagi. Guru ya, guru piket tuh kan biasanya di depan gerbang sekolah ya, gitu ya. Nah, bisa guru piket. Berarti 5, coba ulang. Yang pertama tadi apa yang mau kamu lakukan tadi? Menyapa siapa? Menyapa teman. Menyapa teman-teman yang di mana nih? Yang di kelas. Teman di kelas, oke. Satpam, oke. Guru piket, oke. Terus apa lagi? Terus tadi teman yang kata kamu tadi, teman yang bertemu di halaman, benar atau tidak? Iya. Oke, teman yang bertemu di halaman. Terus yang selanjutnya basa-basi tadi yang kamu bilang tadi ya. Basa-basi dengan apa tadi? Gimana? Yang kamu maksud? Mengajak berbicara dengan basa-basi. Mengajak berbicara dengan basa-basi. Siapa tuh yang mau kamu ajak berbicara? Ya, teman-teman, Bu. Teman-teman yang di mana lagi nih?
yang Yang menurut kamu selama utama. ini sulit untuk basa-basi? Oh, yang di kelas sih. Nah, di kelas ya. Iya, Oke, di teman kelas. di kelas ya. Oke. Nah, baik. Tadi kan kamu sudah menyebutkan ya, kira-kira ada 5 sikap ya, atau 5 latihan ya, latihan komunikasi yang mau kamu latih selama seminggu ke depan ini ya. Iya. Nah, jadi nanti tadi latihan-latihan itu kamu boleh catat, nanti kamu buat catatan, atau nanti catatan itu isinya berarti tadi sikap yang mau kamu lakukan, terus orangnya siapa, misalkan tadi yang pertama satpam ya, terus yang kedua teman, terus teman yang bertemu di halaman sekolah, guru piket, teman kelas, teman bermain kan. Nah itu nanti setelah itu di kolom selanjutnya kamu bisa catat lagi perasaan kamu setelah berkomunikasi dengan mereka. Apakah kamu senang, ataukah tambah sedih, ataukah tambah takut. Terus yang selanjutnya yang perlu kamu evaluasi itu respon mereka. Respon mereka itu gimana sih setelah kamu tegur? Apakah memang benar seperti yang kamu bicarakan, mereka menertawakan, atau mereka justru malah welcome sama kamu gitu kan ya. Oke, sudah paham apa yang perlu dicatat? Jadi apa tuh tadi yang udah Ibu Yang 5 itu tadi. ya apa? Jadi pertama Mencatat perilakunya, terus yang kedua orangnya. evaluasi respon dari teman atau guru piket dan lain-lain. Nah, evaluasi respon dari teman dan guru piket. Oke, terus yang terakhir? Lupa Bu, apa ya? Oke, yang terakhir itu perasaan kamu sendiri. Perasaan kamu setelah kamu negur atau nyapa mereka itu gimana gitu ya. Kan kamu menyapa mereka, terus kamu ngeliat respon mereka tuh. Terus nanti perasaan kamu gimana setelah mereka respon komunikasi kamu gitu. Itu tiap hari ya Bu? Iya, setiap hari selama 1 minggu ke depan gimana? Apa kamu bersedia? Bersedia. Oke. Nah, selama seminggu ke depan ini kira-kira kamu ada ujian nggak? Atau ada banyak tugas nggak? Enggak sih. Oke. Kalau misalnya kamu nggak ada ujian atau nggak ada banyak tugas, boleh kamu lakukan selama seminggu berturut-turut. Tapi nanti kalau misalnya selama seminggu ini kamu misalnya ada tugas dadakan, atau misalnya merasa nggak enak badan, atau merasa belum siap melakukannya, itu nggak diundur di minggu selanjutnya gitu. Jadi nanti intinya kamu catat saja tadi latihan-latihan itu hari apa, nggak usah tanggal detailnya lah, misalnya catat peristiwanya aja, nggak harus seminggu. Kalau misalnya bisa seminggu, besok kamu free atau kamu bisa lakukan, silakan. Tapi kalau nggak, bisa diundur lagi di hari berikutnya, hari yang kamu siap untuk melakukan latihan-latihan itu. Itu sudah paham? Sudah Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, ada lagi nggak yang mau kamu tanyakan atau yang mau kamu ceritakan sama Ibu? Kalau menyapanya lewat WA gimana Bu? Oke, boleh banget. Kalau menyapanya lewat WA, menyapa siapa nih yang mau kamu sapa? Teman kelas. Oke. Nah, sebelumnya sama teman kelas kamu itu hubungan kamu gimana? Komunikasi kamu gimana yang mau kamu sapa lewat WA ini? Yang belum pernah bicara sama sekali. Oke, yang belum pernah bicara sama sekali, kamu mau sapa dulu lewat WA gitu ya? Takut kalau misalnya langsung nanti kamu takut dia responnya nggak baik gitu? Apa bagaimana? Kenapa kamu mau menyapa dia hanya lewat WA? Apa ya? Cuman nanya aja sih Bu. Kalau itu lebih baik atau baiknya gimana? Langsung atau WA aja? Oke. Kalau misalnya WA dalam konteksnya apa nih? Misalnya tiba-tiba nanya kabar atau nanya tugas kah atau gimana? Iya. Apa nih Bu? Baik. Boleh saja sih kalau lewat WA kayak gitu. Tapi kan kalau lewat WA, kenapa mungkin kekurangannya tidak langsung direspon ya. Jadi kan biasanya kalau WA itu meresponnya tunggu dia aktif kan, atau tunggu dia on di WA kan.
Nah, tapi kalau misalnya secara langsung kan enaknya kamu jadi bisa langsung ngerespon tuh, bisa langsung ngeliat tuh gimana respon dia, ya kan? Boleh misalnya kamu nyapa di WA, oke silakan boleh. Tapi kalau misalnya nanti dia nggak meresponnya 1 atau 2 hari atau paling sedikitnya jam lah, beberapa jam kemudian, terus kira-kira apa nih yang kamu pikirin? Mungkin dia nggak mau merespon. Nggak mau meresponnya, menurut kamu kenapa nih kira-kira yang ada di dalam pikiran kamu? Mungkin dia nggak suka sama saya. Oke, nah mungkin dia tidak suka sama saya ya. Nah itu kan berarti ada permasalahan baru lagi kan yang kamu punya dengan teman kamu itu kan, dengan si A, si B yang kamu mau maksudkan ke ibu tadi kan. Oke, nah itu jadi berarti nanti di PR lagi tuh. Kita mungkin nanti akan bahas lagi masalah yang kamu nggak suka, yang kamu anggap teman kamu nggak suka sama kamu itu nanti di sesi konseling kita yang selanjutnya atau yang selanjutnya lagi tadi setelah masalah komunikasi. Itu boleh aja nggak apa-apa, is oke kalau kamu mau nyapa teman kamu lewat WA, is oke. Tapi kalau misalnya nanti ada suatu kejadian teman kamu tidak langsung merespon, sebaiknya kamu kendalikan dulu emosi kamu untuk tidak memikirkan hal itu terlebih dahulu. Takutnya nanti itu justru malah mengganggu kegiatan kamu gitu, atau mengganggu emosi kamu gitu. Gimana? Apa kamu bersedia? Apa kamu bersedia melakukan itu atau menerima konsekuensi itu nanti kalau misalnya dia nggak langsung merespon? Kalau gitu saya sapa langsung aja, tatap muka aja. Oke, bagus ya. Jadi sebaiknya sih tatap muka ya, karena biar kamu dapat langsung gitu gimana responnya. Nah, memang nanti kemungkinan dari kelimatian kamu nanti responnya nggak semuanya baik ya, gitu. Mungkin nanti ada respon-respon yang tidak kamu inginkan, nggak apa-apa, is oke, catat aja di form tugas kamu, form latihan kamu tadi yang sudah kamu buat. Terus nanti hasil catatan kamu nanti kita bicarakan, nanti kita komunikasikan lagi di sesi konseling yang berikutnya, gitu ya. Oke, begitu. Kamu sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, atau yang mau dibahas? Saya rasa cukup itu dulu. Saya mau coba dulu, nanti dievaluasi lagi respon sama temannya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita datang lagi sesi konseling selanjutnya nggak harus di minggu depan sih, nanti minggu kapan aja nanti kamu sudah siap untuk konseling lagi sama ibu. Nanti sebelum itu tapi kamu isi dulu ya Google Form-nya lagi ya, kembali ya, form untuk sesi konseling sama ibu ya, kapan waktu kamu siap dan kapan nanti ibu juga bisa untuk konseling lanjutan ya, gitu. Oke, nah sebelum konseling kita diselesaikan ini, Bu mau bertanya lagi skala emosi yang tadi Bu tanyakan di awal, yang 1-10 itu sekarang emosi kamu ada di angka berapa? Sekarang saya merasa lebih baikan, jadi sekitar 8. Oke, angka 8 ya, berarti ada peningkatan ke emosi yang lebih positif ya, seperti itu ya? Iya. Kenapa nih emosinya lebih positif nih? Ya karena sudah mengetahui cara-cara trik-trik yang tadi itu untuk memulai komunikasi dengan teman-teman, guru dan sebagainya. Oke, baik. Kalau gitu Ibu cukupkan sesi konseling kita hari ini. Oke, ada sekali lagi Bu bertanya, ada lagi yang mau dibicarakan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Kamu sudah mau datang ke ruang kita, sudah mau cerita. Kita ketemu lagi nanti di sesi konseling berikutnya setelah kamu isi Google Form dan kamu siap ya. Dan tadi latihan-latihannya sudah dilakukan. Nanti kita bahas dan evaluasi lagi latihan kamu apa. Itu ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu dan semoga sukses dalam pelajaran matematikanya, dan semoga lebih suka lagi untuk pelajaran sejarahnya gitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Baik. Terima kasih, hati-hati ya. Nanti kalau di kelas sekarang istirahat nih belum Oh iya. belum masuk nih, masih bisa kamu kalau mau minum-minum ya. Iya Bu. Silakan. Makasih Bu. Sama-sama.